Smart FM Jakarta, the spirit of Indonesia. We're your special kind of station, serving you every hour with latest news and views. Knowledge is the power, from the east to the west. Smart FM is the best, but the special part lives in the heart of Indonesians like you. And Smart FM Jakarta. Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi semuanya sahabat Sonora Network. Ini adalah hari terakhir di bulan Desember, tapi kami nggak ingin membuat hari terakhir ini menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja ya. Sehingga setiap Senin pagi kita buat menjadi berbeda dengan Smart Motivation. Dan saya sudah bersama-sama dengan narasumber yang tidak biasa, senyumnya tidak biasa, kehadirannya tidak biasa. Dia adalah Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training expert, leadership coach, and corporate culture consultant dari Capstan Consulting. Lengkap ya. Oke. Selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi Mbak Ola. Dahsyat ya. Luar biasa, istimewa. Istimewa. Sementara banyak orang yang sedang merancang untuk liburan tahun baru, Pak Eloy tetap hadir pagi hari ini. Kita mengucapkan selamat pagi kepada smart listeners dan sahabat Sonora di seluruh Indonesia Raya. Dan sekali lagi bagi teman-teman yang merayakan Natal, kita ucapkan selamat Natal. Dan bagi yang merayakan tahun baru kepada kita semua, selamat tahun baru. Dan hari ini kita akan berbicara mengenai tema lanjutan dari minggu lalu. Oke, meninggalkan 2015 penuh syukur, memasuki 2016 penuh harapan. Masih inget banget deh kemarin tuh minggu kemarin ya. Banyak yang mengatakan begini, Pak Eloy, kalau misalkan bersyukur pada saat bahagia, sukses, target tercapai gitu ya, anak, suami sehat-sehat semuanya, keluarga oke, itu gampang. Tapi manakala gagal, suami meninggal, bahkan minggu kemarin ada yang ceritakan suaminya meninggal, nggak lama kemudian anaknya meninggal. Kecelakaan. Bagaimana kemudian bisa mengatakan bersyukur gitu kan? Terus kalimat yang paling pas pada saat kita berdoa gitu atau bersyukur tuh bilangnya gimana? Thank you God for apa gitu kan? Persis. Nah, pagi hari ini Smart Listener ini adalah sequelnya dan ini spesial banget, nggak cuman Pak Eloy doang ya. Kita akan bahas ini nanti bersama-sama dengan dua orang listener, kita anggapnya listener karena mereka pendengar Smart FM ternyata sekaligus gitu juga sahabat saya. Sekaligus juga sahabatnya Pak Eloy yang akan berbagi dengan kita bagaimana kemudian dalam situasi yang buruk sekalipun bisa tetap bersyukur ya. Saya perkenalkan dulu kepada Anda, ini artis sih sebenarnya gitu ya. Mirip. Ada Mas Iwan Dharma Putra, beliau Diamond Star 2 Friendship Kindness Care Indonesia, FKC ya. FKC. Dan beliau adalah mantan DJ. Kenapa harus ditulis mantan DJ-nya ya? Oke, nggak apa-apa. Ini nanti kita cari tahu. Iwan DP. Selamat Nama panggungnya pagi. Iwan DP. Nama panggungnya Iwan DP ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, ini pantas banyak yang mengatakan mirip sama Saiful Jamil. Nanti kita foto, kita munculkan di Twitter, Facebook kita ya. Oke. Mirip banget. Saiful Jamil sampai hadir Smart Motivation gitu. Lebih ganteng sedikit lah. Sedikit. Ya, siap. Ganteng sedikit, banyakan dia. Oh, salah ya. Kemudian juga ada Mbak Anastasia Citra, cantik sekali pagi hari ini. Beliau dari Jojo and Friends Big Heart. Selamat pagi Mbak Ana. Semuanya. Oke, panggilannya Mbak Ana ya. Anas ya. Senyumnya manis banget. Terima kasih. Ini dua-duanya datang dari satu lembaga yang kayaknya kebaikannya tuh blunder banget sampai tumpah-tumpahan gitu kan. Friendship Kindness Care. Bener gak? Friendship, jadi begini, pertemuan saya dengan sahabat saya, Pak Iwan, Brother Iwan itu karena memang waktu itu tuh mendengar Smart FM. Waktu itu kita lagi membahas satu topik yang namanya masih ingat adalah gak topiknya apa? Ya, memberi seindah menerima. Itu luar biasa. Memberi seindah menerima. Dan akhirnya kita sekarang berteman lah ya. Dan kalau Anas itu memang teman saya dulu sejak masih di Melbourne di Australia. Dan saya pernah mengajak
Anas juga waktu dulu saya masih di Sonora berbicara mengenai waktu itu Jojo waktu itu lagi sakit, dan kita akan membahas itu karena Mbak Ola berbicara mengenai ya itu tadi bersyukur. Bagaimana kita bisa bersyukur di tengah-tengah kehidupan yang seringkali itu tidak seperti yang kita harapkan. Betul. Saya masih ingat sedikit mengingatkan kita semuanya minggu kemarin itu Mas Iwan, Mbak Anas gitu ya, dan juga Smart Listener dan juga sahabat Sonora. Ini banyak yang nanya gitu kan, apa faktor yang membuat rasa bersyukur kita hilang gitu kan? Pak Eloy sudah mengawalinya satu. Yang pertama waktu itu adalah soalnya kita sering kali melihat hidup itu sepotong-sepotong, menyimpulkan, menjustifikasi apa yang kita alami dari yang udah sepotong-sepotong itu gitu ya. Nah itu ternyata kenyataannya demikian. Kita langsung mengklaim, langsung menghujat, langsung menjatuhkan vonis terhadap diri sendiri dan juga orang lain kalau kita mengalami sesuatu. Nah Pak Eloy mau lanjutkan sebelum nanti Mas Iwan dan juga Mbak Anas bercerita berbagi bersama dengan kita. Silakan. Jadi Smart Listeners dan sahabat Sonora, khususnya yang baru tune in pagi ini, minggu lalu saya berbicara mengenai, ini kan judulnya Thanksgiving temanya ini ya, jadi bersyukur. Dan bersyukur itu adalah situational proof. Situational proof itu artinya adalah kita bersyukur dalam segala keadaan. Dan sekali lagi gampang ngomongnya, melakukannya kita membutuhkan bantuan supranatural. Ya, dan minggu lalu juga saya sudah mengatakan, Smart Listeners, apapun yang terjadi di tahun 2015 dalam kehidupan kita selalu ada 4 kemungkinan alasan. Alasan yang pertama yang namanya Tuhan memang menghendakinya. Kalau Beliau menghendakinya, walaupun itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan, ya kita belajar untuk menerima. Tapi kadang-kadang juga itu terjadi, misalnya kita gagal mencapai target penjualan, kita gagal dalam keluarga, kita gagal di sekolah, karena mungkin yang kedua bukan karena Beliau menghendakinya, tapi Tuhan mengizinkannya. Nah, dalam pengizin Tuhan itu ada namanya kita mensalahgunakan hukum alam. Jadi natural law. Jadi kalau kita malas-malasan ya nggak akan ada hasilnya. Atau ya kita salah menggunakan free will, kehendak bebas yang Tuhan berikan. Kalau tadi pagi saya bangun terlambat, ya saya pasti nggak bisa talk show pagi ini. Dan juga ada satanic intervention. Intinya dari semuanya minggu lalu saya sudah katakan, apapun yang terjadi memang jangan buru-buru jatuhkan klaim bahwa ya sudahlah ini sudah kehendak Tuhan. Tidak, kalau itu yang terjadi kita nggak belajar apa-apa. Jadi syukur itu selalu harus melewati evaluasi dulu. Evaluasinya adalah kalau saya gagal dalam apapun, itu karena memang Tuhan menghendaki, saya bermain-main dengan hukum alam, saya bermain-main dengan kehendak bebas saya, atau setan yang sedang bermain. Nah, belajar dari sana. Setelah mengevaluasi apapun hasilnya, bersyukurlah. Nah, minggu lalu saya mengatakan kenapa perlu bersyukur, karena kita perlu mengingat Sang Pemberi. Supaya kita jangan terlalu sibuk dengan mainan-mainannya, yaitu pekerjaan kita, lupa dengan Sang Pemberi. Saya sudah memberikan ilustrasi minggu lalu. Dan juga bukan hanya mengingat Sang Pemberi, tetapi kita melibatkan Sang Pemberi di dalam kita menjalankan hidup ini. Nah, justru kalau saya mengatakan, yuk kita tinggalkan 2015 dengan penuh syukur, dan kita masuk 2016 penuh harapan. Kenapa bisa penuh syukur? Karena tadi itu sudah dievaluasi, apapun hasilnya sudahlah, kita komit, yang salah saya perbaiki. 2016 saya akan masuk dengan harapan. Dengan cara apa? Libatkan Sang Pemberi. Karena minggu lalu Mbak Ola, kita sudah hitung-hitungan. Kalau Mbak Ola memberikan 100 juta kepada seseorang, pasti minta laporan. Tuhan memberikan kita triliunan. Mata, kaki, kuping, segala. Kalau triliunan, pasti Tuhan meminta untuk ikut terlibat. Jadi kalau Smart Listener saya mengatakan 2016 harus penuh harapan, karena memang ekonomi akan jauh lebih baik. Dari semua. Kan kita pernah mengundang juga Profesor Roy Sembel berbicara di sini, dan beliau memprediksi minimal pertengahan 2016 ekonomi pasti jauh lebih baik. Jadi harus penuh harapan. Bisnis kita pasti jauh lebih baik. Tetapi kalau ada yang lagi sakit, ada masalah yang lain, nanti kita akan berbicara dengan narasumber kita. Tetapi ya tadi itu, libatkan Sang Pemberi. Nah, minggu lalu saya sudah menjawab beberapa pertanyaan yang mengatakan, iya sih, tapi ya gimana dong kalau sekarang tuh. Yang kemarin Ibu mengatakan, Loy, saya jujur nih, suami saya baru meninggal, anak saya kecelakaan, bagaimana saya bisa mengatakan syukur? Nah, kemarin kita sudah mengatakan, Ibu Fitria namanya. Ya, kita sedih dengan kejadian itu. Ya tapi kita berharap dan kita berdoa, Tuhan sumber sang syukur itu akan menolong Ibu melewati masa-masa yang sedang sulit ini. Nah, yang kedua, kemarin kita sudah mengatakan kenapa bisa hilang, karena yaitu orang menghitung apa yang hilang, Mbak Ola.
Menghitung apa yang hilang ya. Iya. Jadi saya sudah juga pernah cerita bahwa 2 orang yang lagi pergi berburu di tengah hutan, itu ternyata mereka bertemu dengan singa yang galak sekali, dan mereka mesti memutuskan kita lari atau kita lawan. Kalau lari pasti dikejar, mendingan kita lawan saja, 50-50, mungkin kalah mungkin menang. Dengan segala peralatan di tangan, akhirnya mereka berhasil gebukin deh, bunuh si singa ini. Tapi waktu singa, kan singa juga nggak berdiam diri. Akhirnya 2 orang sahabat ini, 9 jarinya digigit, tinggal 1 jempol. Yang satu lagi jempolnya digigit, masih 9 jari. Jadi ada yang kehilangan 9, ada yang kehilangan 1. Pertanyaannya, ketika nanti mereka sembuh, siapa yang lebih banyak bersyukur? Yang kehilangan banyak atau yang kehilangan sedikit? Umumnya orang akan menjawab, yang lebih banyak bersyukur yang cuman kehilangan jempol dong, kan masih ada 9. Iya. Tapi kisah ini menceritakan justru yang banyak bersyukur itu yang kehilangan 9. Yang kehilangan jempol, setiap pagi dia bangun, dia pergi ke tetangga, dia bilang, saya udah menghitung, ada 101 hal yang saya tidak bisa kerjakan gara-gara jempol saya hilang. Katanya Tuhan Maha Pengasih Maha Penyayang. Mana jempol saya disuruh digigit sama singa itu. Ini kenapa sih? Apa sih masalahnya? Karena begini, Mbak Ola, jikalau kita menjalankan kehidupan berdasarkan apa yang hilang, nggak mungkin bisa bersyukur. Kenapa? Karena kata Henry Nouwen, hidup ini adalah perjalanan dari satu kehilangan kepada kehilangan yang lain. Ya, kalau Anda tidak kehilangan kesehatan, Anda mungkin kehilangan bisnis. Anda tidak kehilangan bisnis, mungkin kehilangan orang yang Anda sayangin. Dan pada akhirnya semua akan kehilangan nyawa. Kalau hari ini kita lagi duduk begini nih, kita kehilangan sesuatu yang tidak pernah kembali. Waktu dan kita semakin berumur sudah. Jadi kalau hidup dijalankan berdasarkan apa yang hilang, tidak mungkin bisa bersyukur. Tapi smart listeners, sahabat sonora telah dengarkan ini. Jikalau hidup didasarkan dari apa yang tersisa, mungkinkah syukur pernah hilang? Tidak akan pernah hilang. Baik, kita kunci dulu sampai di situ di sesi pertama ini gitu ya. Luar biasa. Bahwa bersyukur dari apa yang tersisa itu akan membuat kita jauh lebih akan mudah untuk bersyukur. Yes. Nanti kita buktikan apakah benar demikian. Kita akan tanya narasumber kita akan tanya kedua narasumber kita. Smart Listener dan juga sahabat Sonora, tetap bersama dengan kami. Line SMS kami buka untuk Anda. Begitu juga dengan WhatsApp di 0812 11 12 959. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Smart Listener dan juga sahabat Sonora, kita sambung kembali dalam Smart Motivation. Jangan biarkan tahun 2015 berlalu begitu saja, karena ini adalah Smart Motivation terakhir di tahun 2015 yang akan mengunci semua topik kita sepanjang 1 tahun ini. Kita akan berbicara, menggali lebih dalam lagi mengenai Thanksgiving, meninggalkan 2015 penuh syukur, memasuki 2016 penuh harapan, dan kita masih menyimpan 2 narasumber gitu yang belum bercerita kepada kita. Ada Mas Iwan Dharma Putra, kemudian juga ada Mbak Anastasia Citra. Tadi di awal Pak Eloy mengatakan kalau kita bersyukur dari yang tersisa yang kita miliki, mungkin rasa syukur kita akan lebih mudah dan banyak yang bisa kita syukuri. Tapi kalau misalkan kita bersyukur kalau kita meratapi yang hilang-hilang gitu kan, jadi semakin susah untuk bersyukur, begitu ya. Mbak Ola udah gak meratapi juga kan. Ya sudahlah, kayak share-share lah ya gitu ya. Kalau tadi saya tertarik dan tersentuh banget ketika Pak Eloy mengatakan hidup kita ini kan sebenarnya adalah belajar dari satu kehilangan kepada kehilangan yang lain, begitu ya. Ini saya jadi belajar sungguh gitu bahwa semua yang kita miliki ini memang hanya dititipkan begitu ya. Kapanpun bisa diambil begitu kan sama Tuhan. Betul. Pak Eloy simpan dulu ya yang 2 tadi ya. Kita kasih kesempatan dulu sama Mas Iwan dan juga Mbak Anastasia nih. Berkaitan dengan belajar bersyukur. Kita ke Mbak Anas dulu ya. Mbak Anas dulu nih, udah siap, contekannya banyak sekali gitu ya. Ceritakan kepada kami, benarkah bahwa ketika bersyukur itu dari sesuatu yang masih kita miliki itu menjadi lebih mudah? Dari pengalaman yang Mbak Anas, bagaimana? Silahkan dibagikan ke kita. Ya, tentu sangat mudah sekali bersyukur ketika kita sedang bahagia atau kita sedang mengalami suatu kesuksesan. Namun ketika yang saya alami adalah di mana ketika saya memiliki seorang anak yang begitu saya kasihi dengan segenap hati saya, yang telah lahir dari rahim saya sendiri, akhirnya harus dipanggil oleh yang Maha Kuasa untuk selama-lamanya. Jadi singkatnya, anak saya Jojo ketika umur 2 tahun 3 bulan terkena deteksi kanker hati, hepatoblastoma, yang sangat rare, 1/1 juta chance kenanya di dunia. Lalu setelah berjuang selama 15 bulan, setelah menjalani 56 kali kemo dan segala macam pengobatan,
Jojo dipanggil Tuhan 22 Juni yang lalu tahun 2014. Jadi saya pernah diundang juga oleh Sonora, oleh Brother Eloy untuk kesaksian saat itu, sharing ketika Jojo sedang berjuang. Dan ketika Jojo diambil oleh Tuhan, saya tentu mengalami sebagai seorang ibu, saya mengalami suatu kesedihan yang sangat mendalam. Pertanyaan adalah, ketika kita gagal, kita mungkin juga masih lebih mudah melihat sisi positifnya ya, untuk bangkit kembali. Tapi ketika kita mengalami satu kesedihan yang sangat mendalam, apakah mudah dapat melihat sisi baiknya atau sisi positifnya? Ketika kehilangan anak saya, sebulan pertama sangat sulit. Mungkin di bulan kedua saya mulai berpikir, pasti ada sesuatu yang bisa membebaskan saya dari kesedihan saya. Saya tidak bisa terus-menerus terpuruk dalam kesedihan saya. Tuhan pasti sudah punya rencana untuk saya. Dan saya punya keluarga, saya punya teman-teman, saya punya banyak sahabat yang begitu mendukung saya. Saya tidak mau mereka terus ikut bersedih bersama saya. Jadi saya mulai timbul bahwa rasa syukur itu bisa tumbuh dari kesedihan yang kita alami. Dan dari kesedihan dan rasa syukur itu yang justru bisa menyembuhkan hati kita, hati saya pribadi. Dan nantinya bisa mengilhami pikiran kita untuk berbuat lebih positif dan lebih baik ke depannya. Itu yang saya rasakan. Jadi ketika setelah 3 bulan setelah 100 hari anak saya pergi, saya mulai mengadakan satu komunitas di mana saya balik ke rumah sakit dan saya visit kembali anak-anak kanker. Ke beberapa rumah sakit seperti di RSCM atau Rumah Sakit Kanker Darmais. Di situ saya kembali bertemu dihadapkan dengan puluhan anak yang sedang menderita kanker, yang sedang berjuang melawan kemoterapi, juga bertemu dengan ibu kandung mereka, ayah kandung mereka. Di situ saya mulai terpanggil untuk memberikan penghiburan, bahwa saya harus melihat bukan saya saja yang sedang mengalami kesedihan. Ibu-ibu dan bapak-bapak ini juga sedang berjuang untuk anaknya. Dan mereka ingin sekali anaknya sembuh. Tapi banyak juga yang telah divonis stage 4, yang mungkin umurnya tidak akan lama lagi. Di situ saya mulai lebih mengerti, lebih mengilhami arti dari bersyukur. Dengan melihat penderitaan orang lain, saya bisa lebih bersyukur atas kehidupan saya, bahwa masih banyak orang lain yang juga sedang berjuang. Dan dengan harapan saya dapat memberikan penghiburan sebagai seorang ibu yang kehilangan anaknya, saya bisa memberikan dukungan kepada orang tua dan para pasien yang sedang berjuang ini. Bagus sekali. Luar biasa. Ini pertanyaan wanita ya. Pengen tahu, itu ketika mengalami itu tuh sempat nggak doyan makan berapa lama? Saya sempat, mungkin saya bukannya tidak doyan makan, karena saya dari dulu sejak anak saya sakit pun saya selalu memaksakan diri saya untuk makan dan untuk sehat, karena anak saya butuh. Kalau ibunya sakit, kalau ibunya nanti makannya kurang atau segala macam, kasihan, kita nggak bisa merawat. Jadi saya selalu paksain. Tidak mau nafsu makan ngelihat anak saya sedang efeknya mau seperti muntah segala macam, tapi saya lawan. Sayanya harus tetap makan untuk menjaga kesehatan saya. Jadi saya tidak punya masalah seperti itu, tapi saya tetap melakukan doa puasa selama 30 hari. Tahun lalu saya ajak Anas untuk hadir, karena kan saya mengikuti Facebooknya ketika Anas membawa anak ke China, ke Jepang waktu Taiwan. Itu ya, ke Taiwan ya, Taiwan, Jepang juga terakhir ya. Dan saya selalu melihat bagaimana Anas itu dengan sangat positif gitu ya, dengan senyuman. Saya pasti bukan karena syukur deh anak saya sakit, bukan, tetapi bisa melewatinya dengan satu keyakinan bahwa kita jalani saja hidup ini gitu ya. Jadi saya kira memang betul tidak ada yang tadi itu susah makan segala macam. Tetapi itu yang menginspirasi saya waktu mengundang Anas waktu tahun yang lalu sebetulnya. Dan akhirnya sekarang menjadi menginspirasi ya tadi itu ya di rumah sakit ya, menolong teman-teman yang lain melalui komunitas Jojo and Friends ini ya. Jadi mungkin kalau ada teman-teman pendengar juga yang sedang mengalami ya sakit kanker begitu ya, mungkin nanti juga bisa kontak Anas juga mungkin di media sosial ya, untuk bisa memberikan penghiburan dan sharing pengalaman ya. Oke. Ini ada dua hal yang saya catat dari apa yang Mbak Anastasia sharingkan. Yang pertama adalah
situasi boleh buruk tapi akal sehat tetap harus jalan. Betul. Ya kan? Ya. Akal sehatnya tadi adalah saya harus tetap sehat nih supaya bisa menjaga atau juga merawat Betul anak sekali. saya begitu ya. Dan kemudian yang kedua adalah ternyata kalau kita melihat ke bawah Pak Eloy, Yes. jangan melihat ke atas mulu, kita akan lebih mudah dan dimampukan untuk bersyukur. Dari Betul. pengalamannya Mbak Anastasia tadi ya. Bagaimana dengan pengalamannya Mas Iwan yang mirip dengan Mantan DJ kita. ya, mantan DJ kita gitu ya. Bersyukur pernah jadi DJ atau bagaimana ini? Silakan. Iya, saya bersyukur bisa bangkit dari ya zaman dahulu. Jadi saya pernah Jahiliyah ya, zaman Pak Eloy jahiliyah juga ya. mengalami. Ya, ya, ya. Ya, zaman ya remaja. Jadi saya betul-betul hidup di dunia kenakalan ya, kenakalan. Dunia Ya, kenakalan ya. dunia Emang kenakalan. pria suka nakal ya. Nah, saya mungkin sebelum dilanjutkan, Ya. saya mau sampaikan kepada Smart Listener dan sahabat Sonora alasan kenapa Pak Iwan ada di sini, Mbak Ola, karena memang punya pengalaman hidup yang beda-beda tipis lah dengan saya ya. Ya, betul. Tetapi kalau saya menceritakan diri saya terus kan pendengar sudah bosan. Bosan. Ya. Tetapi saya mau membawa, saya pingin Pak Iwan nanti cerita supaya ini memberikan harapan kepada para pendengar kita bahwa masa lalu itu betul-betul bukan keselaluan. Hidup bisa berubah. 2015 boleh buruk, 2016 kita harus punya harapan bahwa hidup akan berubah. Karena Pak Iwan ini adalah contoh yang hidupnya mungkin dulu juga keluarga nggak percaya kali bisa Ya, jadi seperti ini. Betul. Ibu saya menangis Ya. ketika Ya. saya berhasil. Oke. Ya. Jadi ketika menikah pun masih menumpang di rumah orang tua, Ya. tidak ada pekerjaan karena istri saat itu mengatakan bahwa kamu harus bekerja, tidak boleh di dunia malam lagi. Ya. Karena ya kita punya keluarga nantinya. Ya. Jadi Mas Iwan dulu awalnya sebelum menikah bekerja di dunia malam gitu. Maksudnya Ya. malam-malam kerjanya. Malam-malam dan ya artinya kita terlarut di sana gitu ya. Mungkin kerja malam, tetapi mereka bisa hidup baik, tidak masalah. Ya. Tetapi saya larut di sana dan saya bisa bangkit. Ya. Ya, bisa bangkit karena justru saya melihat bahwa yang harus yang bisa merubah hidup saya adalah diri saya sendiri. Ya. Ya saat itu istri saya mengultimatum. Jadi kalau sudah hidup selama 2 tahun seperti ini, saya akan tinggalkan kamu ke Jakarta untuk sekolah, untuk bisa bantu kamu mencari uang. Nah saat itu pikiran saya waktu itu adalah uang. Waktu itu di Bali ya? Ini Bali. Waktu itu di Bali bahwa uanglah yang bisa menyelesaikan itu semua. Iya. Akhirnya saya bangkit, saya berusaha sendiri, saya berkenalan dengan bisnis network. Artinya positif yang saya cari di sana, Pak Eloy. Iya. Karena di sana diajarkan bagaimana kita bisa mempunyai karakter. Yes. Itu makanya saya bilang sama teman-teman, sebenarnya sukses itu apapun kendaraannya, yang penting itu attitude yang Pak Eloy ajarkan itu. Persis. Jadi karakter. Nah itu saya Sampai merubah ngelotok ya. merubah karakter saya. Ya. Saya adalah orang yang bandel, ya tidak disiplin, suka-suka. Wah, kalau teman-teman yang dulu melihat sekarang itu mungkin bukan ini bukan Iwan yang dulu ini. Nah, Pokoknya manusia malam di sekitar Bali bahkan Indonesia ya. semua tahu. Iwan saya. DP tahu lah. Ya. Iwan DP tahu. Ya, yang suka sekali tahu lah DJ gitu. Dulu paling suka DJ apa ya untuk musik-musik apa? Wah, House musiknya music. house music, progresif, trance. Nah, itu semua 10 tahun, Mbak Ola. 10 tahun 10 ya. tahun. Ya. Akhirnya dari situ saya bangkit dan saya buktikan waktu itu saya istri Jakarta 3 tahun dan akhirnya kembali lagi saya buktikan bahwa saya bisa berhasil. Dan saya pindah dari rumah orang tua memboyong istri dan anak-anak saya. Oke. Ya, saat itu yang saya tahu hanya sukses. Yang saya tahu hanya kejar target dan saya pernah ada di posisi atas. Sukses dan kejar target itu adalah uang gitu ya, rupiah Uang, gitu ya. Rupiah. Dan ternyata begitu kenal Pak Eloy, 8 bulan ini saya belajar banyak dari buku-buku Pak Eloy dan dari audio, dan setiap saat jam 7 hari Senin dengar Mbak Ola dan Pak Eloy di Smart FM. Oke. Nah, di situ saya banyak berubah. Dalam 1 tahun ini nanti saya bisa cerita, Pak Eloy bisa cerita nanti ya. Karena saya juga mengalami di saat saya sekarang ini betul-betul ikut di trainingnya Pak Eloy itu, bahwa hidup itu tidak bisa dilihat dari sepotong-sepotong itu. Persis. Saya baru paham, Mbak Ola, bahwa ya
selama ini ada hal yang gembira, membahagiakan, tetapi ada yang menyedihkan, mangkel ya. Terutama saat istri saya juga sakit cancer, breast cancer, stadium 3. Bahkan sekarang ini lagi tahap kemo yang kedua. Karena kita mendengar dari Pak Eloy, kita masih bisa sampai sekarang ini masih bersyukur dan fokus terus untuk bertanggung jawab. Ya pagi-pagi saya yang mengambil alih untuk semua kegiatan dari istri saya, antar anak sekolah, siapkan sarapan dan yang lain-lain. Sambil saya bekerja dan bisa sampai di posisi target-target yang kita kejar. Nah, ini yang amazing. Ini yang amazing ya. Situasinya sangat-sangat bisa dibilang ini kejepit dari manapun gitu ya. Istri mengalami sakit tapi kemudian target tetap tercapai, anak-anak bisa terurus dengan baik. Itu apa kuncinya gitu? Dan kemudian Mas Iwan masih bisa mengatakan saya bersyukur banget gitu ya. Nanti kita mau belajar nih. Waktu bersyukur bilangnya apa? Kuncinya pertama, istri berdoa untuk ditemukan dengan mentor pembimbing suami saya. Karena saya pernah dulu karena bilang wah uang sukses. Kita pernah sukses itu, tapi ya kayak membangun istana di atas pasir. Jadi bisa runtuh juga gitu. Dan akhirnya memang pernah runtuh. Runtuh gitu ya. Kita pindah Jakarta. Nggak ada sisa-sisanya itu ya kalau di atas pasir ya. Hilang di atas pasir. Nah, ketika berdoa tunjukkan kepada Tuhan tentunya mentor yang bisa membimbing suami saya. Nah, disitulah dan Tuhan menunjukkan dengan iklannya Smart. Dan mentornya adalah the one and only Theocentric Motivator ya. Sudah mempengaruhi selama 8 bulan ini hidup saya. Wow, ini juga sebuah kebanggaan buat Smart FM ya, Pak Elo ya. Ya ini nggak disetting loh Pak Iwan. Ini nggak disetting loh. Saya juga bisa mengalir segitunya ya. Luar biasa. Saya nggak tahu sampai segitunya bagi saya, Pak. Saya justru tertantang nih tahun depan barangkali kalau ada yang juga punya pengalaman begini boleh dong dikirimin ke Smart FM gitu ya. Kita undang pasti kan ke Smart FM gitu ya. Saya yakin banyak, Pak. Banyak ya. Banyak sekali teman-teman terinspirasi. Mas Iwan, Mbak Anas, kemudian juga Pak Elo, kita jeda dulu ya. Sambil kita memberikan kesempatan juga untuk Smart Listener untuk berbagi juga dengan kita. Silakan di 0812 11 12 959. Nanti di sesi berikutnya mungkin ada beberapa SMS dan juga WhatsApp yang bisa kita jawab. Oke, tetaplah bersama dengan kami dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Smart Listener dan juga sahabat Sonora Network, kita sambung kembali. Pak Eloy, kita sambung lagi ya. Ternyata apa yang disampaikan oleh Mas Iwan dan juga Mbak Anastasia ini langsung mendapatkan respon. Boleh ya ke WhatsApp sebentar ya. Nyicil gitu ya. Silakan. Oke. Ada Ibu Nirmala di Medan yang merespon apa yang diceritakan oleh Mbak Anastasia. Mbak Anas pengen tahu dong itu bagaimana Mbak Anastasia melewati proses yang berat ya. Namanya ibu kan kehilangan anak kan gak gampang ya. Saya juga punya anak yang sedang sakit saat ini. Dan dokter sudah memvonis ini dalam kondisi yang paling parah, leukemia. Nah, Mbak Anas, bagaimana caranya Mbak Anas kemudian menyadari bahwa ini memang bagian dari rencana Tuhan? Silakan. Ketika anak saya sakit keras, saya pelan-pelan saya mulai menerima bahwa peribahasa yang mengatakan bahwa anak adalah titipan Tuhan itu benar. Bahwa kita ini sebenarnya bukan siapa-siapa. Kita dilahirkan sebagai manusia di dunia, kita pun milik yang di atas. Dan ketika seseorang yang begitu kita kasih, yaitu anak kita, memang suatu saat Tuhan akan ngambil, itu memang sudah berhaknya dia. Dan kita tidak bisa melawan itu semua, karena kita memang hanya dititipkan. Dan saya bersyukur saya merasakan bisa dititipkan Jojo anak saya itu selama 3 tahun setengah. Mungkin waktu yang singkat untuk terdengar, tapi menurut saya itu, saya bersyukur sekali mendapatkan kesempatan itu. Mungkin banyak wanita di sana yang saat ini sedang bergumul, sulit punya anak, atau mungkin sedang mencari pasangan hidup. Tapi percayalah bahwa semua pasti ada waktunya. Dan kalau saya memang dipilih sebagai ibunda dari Jojo selama 3,5 tahun, karena saya percaya yang di atas Tuhan juga merasa saya ini mampu. Saya mampu menjalani ini semua, dan saya di waktu yang singkat itu saya bisa menjadi ibu yang terbaik untuk anak saya dan untuk keluarga saya. Mungkin kalau kita ngomongin bersyukur, dalam hati kita bisa berusaha mengerti
lebih mudah ya. Oke, saya akan bersyukur. Kita berdoa dalam hati, kita merasa bersyukur. Tapi yang ingin saya lakukan adalah bukan hanya saya menerima bersyukur itu di dalam hati saja, tapi saya juga ingin melalui mulut dan perkataan dan perbuatan saya. Bahwa tidak cukup saya hanya merasa bersyukur di hati, saya mau juga dengan perbuatan saya, dengan perkataan saya itu orang-orang bisa juga belajar dengan bersyukur. Bukannya saya menjadi mau show off atau apa, tapi saya percaya bahwa memang di balik kesedihan saya, Tuhan sedang merendah dan memang kita harus berusaha berani untuk maju ke depan. This is not the end of the world for us. Apapun yang terjadi kepada kita. Jadi mungkin di saat saya merasa kehilangan ketika anak saya meninggalkan saya malah memiliki banyak kesempatan untuk bertemu orang-orang hebat di luar sana. Bertemu sesama, bertemu sahabat-sahabat yang even stranger ya, yang luar biasa, yang memberikan kekuatan untuk saya. Saya diberi kesempatan untuk berbagi juga. Setiap tanggal 25 saya komit. Kenapa tanggal 25? Saya komit untuk visit anak-anak kanker. 25 bulan? 25 tiap bulan. Setiap bulan. Ini saya sudah lakukan selama 11 bulan dari 25 Januari. Jadi 25 Desember kemarin adalah yang ke-12. Karena anak saya lahir tanggal 25, dia juga dimakamkan, kembali ke liang tanah, dikuburkan tanggal 25. Jadi saya ingin mengenang tanggal 25 itu bukan sebagai suatu kesedihan, tapi sebagai suatu joy. Bagus sekali. Ya. Jadi saya harap mudah-mudahan nanti para pemirsa suatu hari ada yang mau ikut aktivitas Jojo and Friends bisa menghubungi saya. Ini jadi seperti filosofinya padi ya. Dia ditanam, begitu kemudian karena ditanam akhirnya mengeluarkan buah. Bulirnya banyak kemana-mana begitu ya. Persis, dan ini juga yang biasa saya sampaikan mengenai purpose, design, potential. Purpose, design, potential. Smart listeners dan sahabat Sonora di seluruh tanah air, kita diciptakan ada purpose-nya. Sama seperti semua barang yang ada di samping kiri kanan Anda atau mobil yang sedang Anda kendarain, itu juga dibuat karena ada purpose-nya. Setiap orang waktu lahir juga ada purpose-nya. Kalau tadi saya melihat dari kehidupan sahabat saya Anas, Tuhan ciptakan Anas juga ada purpose-nya. Tuhan ciptakan Jojo juga ada purpose-nya. Bahwa ada expired date-nya, ada yang 3,5 tahun, ada yang 70 tahun, itu Tuhan yang desain. Tetapi Jojo lahir dari Anas itu adalah bagian dari desain. Untuk apa? Supaya purpose yang Tuhan kehendaki itu bisa tercapai. Nah, purpose itu apa? Itu yang seharusnya setiap kita cari. Jadi waktu Jojo sakit, Anas bertanya, Tuhan, kenapa kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi? Apa purpose-nya? Jadi harusnya setiap kita tuh mencari purpose-nya. Karena tidak mungkin Mbak Ola, itu satu helai rambut kita jatuh saja kan Tuhan tahu. Betul. Masa anak kita sakit Tuhan sampai tidak Tuhan tahu. nggak tahu. Tuhan pasti tahu. Jadi yang kita perlu lakukan adalah finding the purpose, menemukan purpose-nya. Dan ketika Anda menemukan purpose-nya, justru rasa sedih itu perlahan-lahan digantikan dengan rasa syukur. Itu loh yang sedang saya bicarakan. Syukurnya karena bukan karena bersyukur anak kita lahir, lahir cacat atau misalnya meninggal dunia, bukan. Tapi bersyukur bahwa ternyata ada purpose, tujuan yang begitu besar yang Tuhan percayakan untuk kita bawa selama kita hidup. Dan saya pikir Jojo and Friends big heart ya. Saya pikir ini sebetulnya kalau dilihat ini juga Tuhan sedang kerjakan supaya akhirnya saudara sahabat saya Anas bisa hadir di sana memberikan penghiburan kepada orang-orang yang sedang melewati kesulitannya saat ini. Betul. Jadi hanya simple aktivitas di mana setiap tanggal 25 kita visit parents dan patient anak tersebut. Kita memberikan penghiburan, kita ajak ngobrol, kita mungkin bisa memberikan sedikit material seperti goodie bag atau buku atau apapun, alat musik atau mainan, hanya benar-benar untuk menghibur mereka, melupakan kesakitan mereka, tapi kita lebih menganggap mereka sebagai bukan orang yang sakit, tapi sebagai anak-anak yang normal. Jadi kita hanya memberikan penghiburan, memberikan kekuatan kepada para orang tuanya juga. Penghiburan dan kekuatannya jadi semakin nempel banget, terasa banget karena pernah dialami begitu ya. Pasti karena kalau berbicara dengan orang yang mantan pemakai narkoba misalnya, saya ngerti karena saya pernah. Tapi bicara mengenai yang namanya itu cancer, saya nggak punya pengalamannya. Dan Mbak Ola, apa yang dilakukan oleh sahabat saya Anas itu
itu sebetulnya penting sekali. Di ujung apalagi stage terakhir itu ya. Itu kan orang sudah mau meninggal. Betul. Itu sebetulnya mereka sangat terbuka untuk hal-hal yang spiritual sifatnya. Itu adalah momentum yang sangat penting untuk menguatkan mereka dan untuk mempertemukan mereka dengan Tuhan pencipta dan pemelihara kehidupan mereka. Jadi bagus sekali. Saya justru mengajak Anas kembali. Saya berharap akan semakin banyak orang-orang di luar sana yang mungkin nanti bisa visit, ada Facebook ya, Jojo and Friends itu ya. Iya, bisa ke Instagram saya Anastasia Abi Jojo. Anastasia Bi Jojo ya. Anastasia ABBY JOJO. ABBY itu anak kedua anak ya. saya. Oke. Baik. Ini pertanyaan buat Mas Iwan dari Pak Atmaja ya di Jakarta. Oke. Saya salut sama istrinya Mas Iwan ya, yang mendoakan. Ini banyak istri-istri zaman sekarang yang hanya minta uang belanja. Ya, harus segera mendoakan. Harus segera mendoakan suaminya ya. Saya didoain. Iya, oke. Ini jadi peranan istri tahun depan boleh dong digali lebih banyak lagi nih Pak Eloy gitu ya. Tadi belum disampaikan ya, Pak Iwan ini kan dari Bali dulu ya. Jadi DJ di Bali ya, dan ketemu istri dan akhirnya menikah. Dan sampai sekarang base-nya di Jakarta ya. Base-nya di Jakarta ya. Ini di Jakarta. Oke. Pertanyaannya, kok bisa sih Mas Iwan bisa begitu pede ya mengubah seluruh siklus kehidupannya dari yang tadinya base-nya itu adalah ngejar uang, target, sukses gitu kan. Ini yang sekarang ditawarkan oleh dunia ya Mas Iwan. Nah bagaimana kemudian Mas Iwan bisa merubah itu dan kok yakin perubahannya bisa menghasilkan? Silakan. Pertama karena begitu kita kejar kesuksesan, ada yang kurang di sana kan. Katanya harus spiritual. Akhirnya kesuksesan dikurangin. Jadi lebih spiritual begitu ya. Rajin ini berdoa. dikotak-kotakin gitu ya. Tapi akhirnya ya ini masih di Bali. Dan akhirnya kita juga mengalami suatu kesusahan, ya finansial dan yang lain. Dan mulai kita apa ya ini, ya pokoknya ada yang salah, apa yang salah gitu kan. Setiap kita mau kejar goal, kejar target, kita merasa bersalah lagi. Aduh ini kayaknya ini dosa apa-apa. Nah itu yang, kita merantau ke Jakarta, ya kembali lagi kita dengerin Smart FM. Jadi di Bali dengerin Smart FM? Sudah dengerin, tetapi kan tetap motivasi harus kejar goal target. Oke, masih akhirnya motivasi biasa. Masih paradigma lama gitu ya. Ada sesuatu ini. Akhirnya ya udah kita kurang berdoa. Ini saya masih merasa bahwa ini kayak model kayak apa ya? Karena kamu kurang berdoa, kurang spiritual, jadi kamu banyak masalah di dalam hidup ini. Akhirnya di Jakarta ketemulah iklannya Smart FM dan didoakan. Jadi istri sudah bersaksi bahwa ya kamu ketemu Pak Eloy itu saya doakan katanya. Oh iya, wah terima kasih betul. Saya baru dengar juga ini. Makanya training pun saya didaftarin. Udah sama kamu training. ya? Iya, kayaknya betul ini yang tepat karena akhirnya dari situlah saya belajar banyak. Ternyata ya teosentris. Jadi ada kekuatan besar Tuhan kita yang besar ini. Kita berbisnis tetapi dengan bukan tujuan utama. Nah, saya belajar banyak dari buku Pak Eloy, dari seminar, dan akhirnya ketemu. Sekarang lah happy. Istri juga dalam keadaan kemo. Ya seperti Pak Eloy bilang tadi, gitu ya? Ya kita bukan bersyukur karena sakitnya, tetapi karena kita mengetahui bahwa hidup ini tidak sepotong-sepotong, jadi kita lebih ringan, lebih enteng. Istri saya lebih happy menjalani itu. Tahu-tahu sudah kemo kelima. Udah. Jadi ya itu yang saya dapatkan. Makanya Mbak Ola, ini Pak Eloy, jadi Smart FM menurut saya menjadi berkat yang besar buat teman-teman kita yang mendengarkan. Terima kasih. Karena saya mengalami itu di Jakarta. Dahsyat, luar biasa. Terima kasih. Ini semakin menyemangati kita juga memasuki 2016 ya, supaya kita berikan lebih lagi ya, Bener. Nah, Pak Eloy, ini nanti di sesi berikutnya kita mau diingatkan dong. Tadi kan ada dua hal ya, yang dicatatkan oleh Pak Eloy mengapa rasa syukur kita bisa hilang karena kita memandang hidup sepotong-sepotong. Tapi pelajaran dari Mbak Anas dan kemudian juga Mas Iwan, ternyata hidup jangan dilihat sepotong-sepotong ya. Ada rencana besar Tuhan yang mau dikerjakan. Kemudian menghitung apa yang hilang. Nah, ini juga pelajarannya kita sudah dapat dari Mbak Anas dan juga Mas Iwan. Betul. Jangan hitung-hitung apa yang hilang ya. Hitung dong apa yang masih kita miliki begitu ya. Nah, masih ada dua lagi PR-nya. Kita teruskan. Nanti di sesi berikutnya ya. Smart Listener, kita kembali lagi sesaat lagi. Tetaplah dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation.
Ya, baik Smart Listener dan juga sahabat Sonora, kita sampai di sesi terakhir dalam Smart Motivation terakhir di tahun 2015 yang rasanya kalau Anda tadi tidak menyimak dari pertama sampai dengan selesai itu nggak klop banget gitu ya. Menarik tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Anastasia kemudian juga Mas Iwan. Saya coba menyimpulkannya adalah God in everything ya, Pak Elo ya. Jadi nggak bisa mengkotak-kotakan hidup bahwa bisnis spiritual gitu kan. Kehidupan pribadi, anak-anak gitu, terus kemudian urusan Tuhan nggak bisa ya. Ternyata God in everything begitu. Baru kemudian kita bisa merasakan rasa bersyukur tadi begitu. Nah, Pak Eloy, di waktu yang sangat singkat ini mungkin ada dua hal lagi yang rasanya Pak Eloy perlu lengkapi berkaitan dengan yang bisa membuat rasa syukur kita hilang. Silakan. Ya, jadi yang pertama, yang tadi kan pertama kita bicara mengenai hidup itu datangnya sepotong-sepotongnya. Jadi ya sudah, jalani saja ya. Yang kedua, menghitung apa yang hilang, ya jangan hitung apa yang tersisa. Karena sahabat saya Anas kehilangan Jojo, kok Tuhan masih berikan Ebi, suami yang baik. Pak Iwan, istri memang kena cancer juga, tetapi ya istri masih bisa mendoakan toh. Jadi ada banyak hal. Dan bicara mengenai itu, saya pikir Smart Listeners mungkin pernah mendengar kisah mengenai jejak langkah. Jejak langkah itu adalah tentang seorang yang bermimpi. Jadi dia ini lagi menghadapi masalah yang begitu besar dalam hidupnya. Kehilangan pekerjaan, bisnis hancur, keluarga berantakan, dia sakit-sakitan. Tetapi waktu dia bermimpi itu, dia melihat di pinggir pantai itu ada 4 jejak langkah. Dan dia masih bisa bertahan. Kenapa? Karena dalam mimpinya dia lihat itu adalah langkahnya dan langkah Tuhan yang menyertainya. Jadi dia seperti digandeng oleh Tuhan. Tetapi yang menarik adalah di mimpi berikutnya, ketika penyakitnya semakin parah, bisnisnya semakin kacau, keluarga semakin hancur, ternyata dia melihat hanya tinggal 2 jejak langkah. Dia sedih sekali. Dan ketika dia bangun, dia bilang, Tuhan, kenapa saya ditinggalkan ketika saya sedang menghadapi masalah yang terlalu besar? Tuhan bilang, kok kamu mengatakan begitu? Iya Tuhan, ketika hidup saya semakin kacau, semakin hancur, justru di pinggir pantai itu tinggal 2 jejak langkah. Tuhan meninggalkan saya. Tuhan meninggalkan, tidak, itu bukan jejak langkahmu, itu jejak langkah saya. Loh, jadi saya di mana Tuhan? Saya sedang menggendongmu. Ini penting sekali Smart Listeners, karena ada saatnya memang hidup ini begitu sulitnya. Dan mungkin ada di antara Smart Listeners yang mungkin sekarang orang tua, keluarga yang mungkin malah di penjara, kehilangan harapan tahun 2015. Dan akhirnya untuk berdiri saja, sahabat itu tidak bisa. Tetapi di saat seperti itu pun saya sedang mengatakan, di memasuki akhir tahun ini, tetap bertahanlah. Karena Tuhan, kalau Anda tadi pagi masih bisa bernafas saja, kalau Anda masih bisa mendengarkan saya sekarang saja, itu hanya satu tanda bahwa Tuhan masih memberikan harapan. Dan kalau Anda sampai nggak bisa berdiri pun, Tuhan akan menggendongmu. Dan kalau pada akhirnya pun kita kehilangan segala-galanya, dan itu adalah nafas, sebetulnya kita masih bisa bertahan. Karena apa? Itu adalah pintu bertemu dengan Tuhan, yang kata Anda itu, Anda sembah Dia seumur hidupmu. Itu adalah pintu. Karena pada akhirnya nanti semua orang harus meninggal. Sebetulnya meninggal itu adalah pintu untuk bertemu dengan Tuhan. Orang mengatakan, saya mau masuk surga, saya mau bertemu dengan Tuhan. Anda sekarang kan menyembahnya. Nama Philip Yancey menuliskan satu buku yang terkenal, bahwa judulnya adalah Reaching the Invisible God. Mencoba menjumpai Tuhan yang tidak terlihat. Anda akan melihatnya di surga nanti. Dan itu akan terjadi, harus melewati pintu. Pintunya adalah meninggal itu. Jadi sebetulnya untuk orang yang teosentriknya baik, bahkan meninggal pun itu tidak bisa ditangisi terlalu lama. Menangis boleh, tapi tidak boleh sampai bertahun-tahun, berbulan-bulan. Karena justru itu adalah pintu di mana Anda akan bertemu dengan apa? The invisible God itu. Itu yang ketiga. Catatan yang keempat. Itu masih 2 sebetulnya. Yang ketiga secara cepat. Jadi yang ketiga itu sebetulnya adalah ujian. Memang ada. Mbak Ola, jadi bersyukur itu jangan berdasarkan pemberian. Jadi kalau saya katakan saya orang kaya raya, saya memberikan kartu kredit, saya memberikan rumah, saya memberikan mobil, semua yang diinginkan istri saya. Pulang dari training saya akan bertanya, sebetulnya istri saya itu mencintaiku karena pemberian-pemberian saya, atau karena memang dia mencintaiku apa adanya? Saya ingin tes. Caranya gampang. Ambil semua uangnya, ambil semua kunci mobilnya, kunci apartemennya, semua ambil, sampai istriku tidak punya apa-apa. Di saat itu, ketika istri saya berdiri di depan saya akan bertanya, Kim, Liu, Priscilla, Lukito, do you still love me?
Kalau istriku mengatakan yes I do, aku tahu itu cintanya sejati. Tapi kalau dia berpikir sebentar, saya tahu ini. Saya tahu. Cinta nggak ya? Gitu. Jadi makanya bagi smart listeners yang di luar sana kaya raya, ya mungkin ya Anda perlu tanyakan istri Anda juga. Sebetulnya istri itu cinta karena memang benar-benar cinta atau karena pemberiannya. Tuhan bisa melakukan hal yang sama. Tuhan bisa menguji bukan mencobai loh ya, tapi menguji iman. Makanya waktu kehilangan segala-galanya, waktu hidup sedang tidak berjalan lancar, selama itu bukan karena Anda bermain-main dengan hukum alam, selama Anda tidak bermain-main dengan free will, selama Anda tidak bermain-main dengan setan, maka teman-teman di saat itu Anda sebetulnya bukan bertanya Tuhan, di mana cintamu, di mana kasih Tuhan. Karena saya mendengar Pak Ustadz di Jumatan katanya Tuhan Maha Pengasih Maha Penyayang. Pastor mengatakan hal yang sama, pendeta mengatakan hal yang sama. Mana Tuhan? Sebetulnya Tuhan mengatakan begini, hei, seharusnya kamu tidak bertanya di mana cintaku. Saya yang bertanya, di mana cintamu? Aduh, ngeri itu kalau karena cinta yang sejati itu diuji bukan ketika semua berjalan baik-baik saja, tetapi ketika tidak ada harapan lagi untuk menyembah Dia. Masih bisa mengatakan, apapun yang terjadi, aku menghitung bukan berdasarkan pemberian. Tuhan, saya bisa kehilangan segala-galanya, tetapi jikalau saya bisa mendapatkan Sang Pemberi itu, sudah cukup bagiku. Yang terakhir, syukur harus dilatih. Karena seorang pengemis, dia minta-minta, Tuhan tolong dong, saya nggak minta mobil, saya nggak minta rumah, saya minta makan saja. Ternyata bukannya dapat makan, malah dia sakit, istrinya sakit juga lagi, cancer lagi. Maka dia mengatakan, Tuhan, saya minta-minta. Dia minta selama 2 bulan, bukannya sembuh, justru semakin sakit. Dia ngomong begini, Tuhan, saya mendengar Pak Ustadz mengatakan Tuhan Maha Pengasih Maha Penyayang, pastor pendeta mengatakan yang sama. Tuhan, maaf nih, saya tunggu sampai jam 6 sore. Kalau sampai jam 6 sore Tuhan tidak memberikan tanda-tanda bahwa Tuhan menolong saya, maaf loh, saya nggak tahu apakah saya bisa mempertahankan iman ini. Tiba-tiba dia mendengar ada suara, kumpulkan batu-batu di sekitarmu. Dia kaget. Dia dengar lagi gak ada suara. Tapi akhirnya di dalam kelaparan dan lemas, dia kumpulkan 2 batu. Akhirnya dia jatuh tertidur. Waktu dia bangun, dia kaget. 2 batu yang dikumpulkan berubah jadi batangan emas. Saya mau tanya, bersyukurkah dia? Harusnya iya, tetapi ternyata tidak. Dia ngomong begini, Tuhan, ngomong dong. Kalau Tuhan ngomong bahwa batu-batu itu berubah jadi batangan emas, semalaman saya tidak akan tidur. Saya akan cari batu-batu di seluruh desa. Nah, sebetulnya kita tertawa dan itulah sebetulnya kita. Dulu waktu kita gak punya apa-apa, Tuhan berikan aku pekerjaan dong. Sekarang diberikan pekerjaan, Tuhan naik jabatan dong. Dulu kita kemana-mana naik bus, Tuhan tolong dong, motor aja. Sekarang sudah punya motor, Tuhan mobil deh. Sekarang udah punya mobil, Tuhan masa cuma Innova, Tuhan itu cuma you see. Jadi karena syukur tidak dilatih, syukur itu harus dilatih. Maka kesimpulannya sebetulnya adalah kalau sukses, berhasil, betul lihat ke atas. Tapi kalau bersyukur, hey, ayo lihat ke bawah. Lihat ke bawah ya. Masing-masing dapat kesempatan 1 menit 1 menit nih, Mbak Anastasia dan juga Mas Iwan ya. Pak Elo sudah membungkus semua waktu kita. Mas Iwan, 2016 ajak kita semuanya untuk bisa optimis, penuh harapan dari sudut pandangnya Mas Iwan, silakan. Ya, oke. Teman-teman smart listener ya. Tentu 2016 itu penuh dengan harapan ya. Kita sudah membuktikannya. Ya, makanya dengan pembelajaran yang saya dapatkan di 2015 ini, bukan hanya senang ya, saya juga mengalami macam-macam hal. Tetapi satu pembelajaran, satu kata, Paula, kita harus bersyukur dalam segala apapun, dalam cuaca apapun. Itu yang saya dapat dari the master teosentris satu-satunya Indonesia, Pak Eloy Zaluku. Tetapi saya sudah jalankan. Saya buktikan sendiri, teman-teman. Jadi 2016 adalah milik kita, milik Anda semua. Yes. Mari kita bangkit. Luar biasa. Terima kasih. 2016 adalah milik kita. Bersyukurlah dalam segala apapun. Luar biasa. Mbak Anastasia, silakan. Untuk 2015 ini saya makin belajar untuk kembali bersyukur. Seperti yang tadi saya bilang, juga bukan hanya di dalam jiwa, tapi juga melalui perkataan dan perbuatan kita. Saya harap untuk tahun ke depan, saya mau mengajak semua pendengar, semua kalian memiliki suatu talenta yang hebat. Tuhan telah ciptakan kalian. Jadi mungkin talenta apapun yang kalian punya,
itu kalian bisa salurkan untuk kebaikan, untuk membantu orang lain, untuk membantu sesama yang lain yang membutuhkan. Dan saya percaya kita bisa menyambut 2016 dengan lebih baik lagi. Kita tinggalkan semua apa masalah yang kita hadapi, namun kita kembali lagi, kita mengucap syukur atas semua itu telah terjadi, akan membentuk kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik untuk tahun depan. Very good. Amin. Oke, luar biasa ya. Istimewa. Mas Iwan dan kemudian juga Mbak Anastasia. Yes. Pak Eloy. Closing statement. Sekali lagi kita mau ucapkan selamat tahun baru untuk kepada semua pendengar kita. Dan dari Mas Iwan saya belajar satu hal. Sekali lagi, masa lalu bukan keselaluan. Hidup bisa berubah. Jadi kalau Bapak dan Ibu pendengar di luar sana melihat suami ya masih numpang di rumah orang tua, nggak punya harapan masa depan, anak-anak masih narkoba, don't give up, jangan menyerah. There is hope, ada harapan. Tapi kuncinya adalah doa ya Mas ya. Doa. Dan saya belajar dari Anas bahwa kita bisa kehilangan orang yang kita cintai. Kita boleh bersedih, tetapi kemudian ingatlah bahwa Tuhan sedang merenda sesuatu untuk suatu kebaikan. Jadi sekarang Anas aktif untuk membantu orang-orang yang mengalami penderitaan yang sama, dan harapan saya juga banyak peserta pendengar yang nanti bisa kontak Anas juga supaya Indonesia menjadi lebih baik. Saya pikir seperti itu. Jadi 2016 kita siap untuk menyambut ekonomi yang katanya juga pasti jauh lebih baik. Baiklah, ini jadi 1 tahun full ya. Sudah kita bersama-sama dengan Anda dalam Smart Motivation. Jadi kita tinggalkan 2015 penuh syukur. Kemudian juga mari kita masuki 2016 penuh harapan. Anda bisa menghubungi kami dan kami juga nanti akan informasikan melalui Twitter dan juga melalui Facebook, nomor telepon dan juga mungkin alamat yang bisa Anda kunjungi kalau Anda ingin bergabung dengan Jojo and Friends Big Heart. Terima kasih Mas Iwan Dharma Putra dari Friendship Kindness Care Indonesia. FKC Indonesia. Semakin maju ya Pak Iwan. Anda berdua ya. Akhirnya Smart Listener dan juga sahabat Sonora Network di seluruh Indonesia, kami semuanya pamit. Saya Kula Nurlija. Saya Eloy Zaluhu. Saya Iwan Dharma Putra. Saya Anastasia Citra. Katakan yes I can. Keep the smile. Be the 10Xers. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.